Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, pada pertemuan kita di sesi yang kedua ini, kita mencoba membahas tentang topik penting, yang mana topik ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu topik tentang kekuasaan kehakiman. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan di sesi yang kedua ini? Yang pertama, kita perlu untuk memotret bagaimana kekuasaan kehakiman itu dalam pandangan umum. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari kekuasaan kehakiman dan dilanjutkan dengan pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, kemudian ringkasan, latihan, dan yang terakhir adalah rangkuman. Perlu diketahui juga bahwa materi ini merupakan materi pengayaan dari modul yang sudah ada, yaitu modul hukum acara perdata. Materi pengayaan itu artinya adalah materi yang dibuat untuk adik-adik mahasiswa semuanya di program studi ilmu hukum untuk memperdalam dan memperluas kajian tentang hukum acara perdata. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa salah satu unsur terpenting bagi negara hukum modern itu adalah adanya peradilan yang independen, yaitu peradilan yang tidak memihak kepada siapapun, peradilan yang berdiri sendiri, dia mandiri, dan juga tidak berada di bawah tekanan atau intervensi dari lembaga tinggi lain. Itulah yang menjadi unsur utama bagi negara hukum modern. Lalu bagaimana dengan peradilan yang ada di negara kita, Indonesia? Apakah memang telah memenuhi unsur dari peradilan yang objektif, mandiri, independen, dan tidak berada di bawah intervensi lembaga tinggi lainnya? Kita bahas hal-hal yang berkaitan tentang kekuasaan kehakiman ini secara lebih dalam. Nah, karena unsur terpenting bagi negara hukum modern adalah adanya peradilan, maka keberadaan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman atau yang kita sebut dengan yuridis adalah sebuah keniscayaan. Artinya memang mutlak harus ada. Apa tujuannya? Paling tidak sebagai check and balance, ya, kontrol terhadap lembaga-lembaga tinggi lain. Lalu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Di antaranya ada peradilan umum yang kita sebut dengan peradilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, peradilan hukum tata usaha negara. Apa saja yang menjadi isi dari undang-undang tersebut, yaitu berisi tentang asas, dasar, dan pedoman peradilan. Kita coba beralih pada pengertian kekuasaan kehakiman. Apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman itu? Yaitu adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang di sini diartikan dengan kekuasaan negara yang merdeka berarti
dia tidak berada dalam tekanan lembaga tinggi yang lain. Dan tidak ada campur tangan ataupun intervensi dari pihak ekstrayudisial. Jadi memang benar-benar mandiri dalam hal pemeriksaan perkara sampai pada putusan pengadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan juga pengadilan yang berada di bawahnya. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, sebenarnya prinsip pokok dari kekuasaan kehakiman itu adalah ada jaminan kemandirian, artinya independensi itu ada. Dia bebas, tidak terbatas, tidak ada campur tangan ataupun keberpihakan dalam segala pelaksanaan. Ini prinsip pokok dalam kekuasaan kehakiman. Kemudian, apa saja pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia? Yang pertama tentu yang tertinggi, Mahkamah Agung, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Di bawahnya ada peradilan umum, peradilan tun, peradilan agama, dan peradilan militer. Sekaligus juga di bawah peradilan umum ada peradilan khusus, yaitu peradilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, hubungan industri, tipikor, dan perikanan. Ini yang termasuk dalam pelaku kekuasaan kehakiman. Kemudian ringkasan dari semuanya itu adalah kekuasaan kehakiman seperti yang telah kita bahas, yaitu kekuasaan negara yang merdeka, artinya tidak memihak, mandiri, objektif, berintegritas, tidak berada dalam tekanan maupun intervensi dari lembaga tinggi lainnya. Diatur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tujuannya untuk penegakan hukum demi menciptakan keadilan bersama. Susunan organisasi kekuasaan kehakiman juga sudah kita bahas. Kemudian kita coba beralih pada latihan. Nah, di sini ada soal apa yang Anda ketahui tentang kekuasaan kehakiman, bagaimana pandangan Anda tentang fungsi keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman, dan yang terakhir adalah jelaskan kekuasaan yang merdeka. 3 pertanyaan ini telah kita bahas bersama, telah kita kaji bersama. Adik-adik bisa menjawabnya melalui forum diskusi dan kita coba bahas lebih jauh. Mungkin ini yang bisa kami paparkan sebagai bahan pengayaan, tambahan materi untuk pendalaman. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.